Salam sehat dan bahagia, Bapak dan Ibu guru, calon guru penggerak. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan beberapa pemahaman saya setelah saya mempelajari modul 1.2. Beberapa harapan yang dapat terwujud jika seorang calon guru penggerak dapat memerankan perannya masing-masing. Tentu saja, harapan ini salah satunya adalah dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila, mendorong tumbuh kembang peserta didik secara keseluruhan, membangun suasana belajar yang berpusat pada peserta didik, mewujudkan pelajar yang kreatif dan inovatif, dan sebagai calon guru penggerak, kita menjadi seorang motivator, menjadi seorang mentor, dan menjadi seorang teladan bagi peserta didik dan rekan sejawat kita. Dampak positif apa sajakah yang dapat diperoleh bagi peserta didik jika kita sebagai calon guru penggerak dapat memerankan peran kita masing-masing? Dampak positif bagi peserta didik jika guru penggerak dapat memerankan perannya masing-masing dengan baik, yaitu diharapkan peserta didik dapat memiliki sikap yang Pancasilais. Kemudian, peserta didik dapat mengembangkan semua potensi-potensi diri yang dimiliki secara utuh. Peserta didik juga dapat mengembangkan bakat dan minat secara kreatif dan inovatif. Dan pada akhirnya, peserta didik mampu belajar menjadi pribadi yang mandiri dan dapat berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah yang mungkin akan dihadapinya kelak. Bapak dan Ibu calon guru penggerak, setelah saya mempelajari modul 1.2, ternyata saya dapat menemukan beberapa kekuatan yang ada dalam diri saya. Kekuatan itu antara lain yang pertama adalah nilai mandiri. Nilai mandiri artinya tidak tergantung pada orang lain, memiliki etos kerja yang tinggi, bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban saya, dan motivasi saya yang kuat. Kekuatan nilai yang kedua adalah nilai reflektif. Nilai reflektif artinya paham atas kelemahan dan kelebihan yang ada dalam diri, mau melakukan suatu perubahan, berpikir dengan menganalisa terlebih dahulu, dan melakukan evaluasi setiap waktu secara terus-menerus. Sebagai calon guru penggerak, nilai yang ketiga yang saya temukan adalah kolaboratif. Nilai kolaboratif maksudnya adalah mampu menghargai setiap perbedaan yang ada, mau berbagi, mau mendengarkan pendapat orang lain meskipun ada perbedaan, saling mendukung, dan mementingkan kepentingan bersama. Setelah 4 nilai kekuatan yang saya sebutkan tadi, ada satu lagi nilai kekuatan yang wajib kita miliki sebagai calon guru penggerak, yaitu nilai berpihak pada murid. Bahwa berpihak pada murid artinya proses pembelajaran itu berpusat pada murid, menghamba pada murid, menjadi pembimbing, fasilitator, dan motivator bagi mereka, dan selalu berorientasi dan memprioritaskan apa yang dibutuhkan oleh murid atau peserta didik. Demikian tadi beberapa kekuatan atau nilai-nilai yang harus ada pada seorang guru penggerak berdasarkan materi pada modul 1.2. Nah,
Bentuk-bentuk kontribusi nyata yang bagaimanakah dari kekuatan-kekuatan tadi untuk berinovasi menyediakan pengalaman belajar yang bermakna bagi murid-murid kita? Kontribusi yang nyata itu dapat saja bentuk bagaimana seorang calon guru penggerak melaksanakan pembelajaran yang berpusat dan berpihak pada peserta didik. Yang kedua, memotivasi peserta didik berdasarkan pemahaman terhadap motivasi intrinsik peserta didik. Dan yang ketiga, tentunya seorang calon guru penggerak harus memberikan teladan yang baik bagi peserta didik dan lingkungan di mana dia berada. Bapak dan Ibu calon guru penggerak yang saya kasihi, ada beberapa pengalaman belajar bermakna yang dapat kita berikan kepada peserta didik. Yang pertama, bagaimana caranya mengembangkan kesepakatan dan kebiasaan-kebiasaan baik atau kebiasaan-kebiasaan positif di lingkungan belajar. Kedua, mengelola perilaku peserta didik sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, melatih siswa berpikir kritis dan mandiri. Yang keempat, tentu saja berkolaborasi atau bekerja sama dengan teman-teman sejawat. Dan yang kelima, membiasakan diri untuk selalu saling menghargai meskipun ada banyak perbedaan. Dan yang terakhir adalah belajar tanpa tekanan. Bapak dan Ibu calon guru penggerak yang saya kasihi, demikianlah elaborasi pemahaman dari nilai-nilai dan peran seorang calon guru penggerak. Semoga apa yang sudah kita pelajari dari modul 1.2 ini akan memberikan kita semangat dalam melakukan perubahan. Semua ini demi kemajuan dan perkembangan dunia pendidikan nasional di Indonesia. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua, calon guru penggerak Indonesia. Salam.